Mas Joko, kita mau mengevaluasi. Setiap tahun itu selalu ada saja kecelakaan yang terjadi di sejumlah ruas tol di jalur mudik dan juga arus balik. Walaupun ada penurunan, tapi apa evaluasi Anda kira-kira? Apakah ada salah kebijakan atau memang ini masyarakat yang kurang waspada atau seperti apa, Mas Joko? Ya, sebenarnya sejak tahun 2021 ya, itu setiap mudik Lebaran selalu mengalami penurunan angka kecelakaan. Hal yang wajar karena kan kendaraan itu makin rapat ya dalam bergeraknya karena jumlahnya makin banyak sehingga wajar makin menurun. Secara statistik jumlah yang meninggal juga sebenarnya dibandingkan hari biasa itu jauh lebih rendah. Rata-rata masih di bawah 50, kalau hari biasa itu yang meninggal dunia antara 80 sampai dengan 100 orang per hari. Cuman pemberitanya hebohnya pada saat mudik gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti sopir lelah dan sebagainya, kalau kondisi normal juga jauh lebih banyak. Ya tahun ini ekstrimnya itu ada yang terbakar itu, ya terbakar, kemudian juga yang memang travel tidak berizin, dan itu marak sebenarnya di hari biasa cukup marak, cuman pada saat ini mungkin lebih marak lagi karena dia tidak istirahat ya. Kemudian ada juga yang PO Rosalia ini sebenarnya PO yang cukup bagus manajemennya, cuman mungkin saya kira ini memang kita tuh ada krisis sopir bus, supir truk kita sudah makin berkurang. Ini Pak jadi Joko, problem. Pak Joko, kita tahu penyebabnya ada beberapa kecelakaan ini adalah karena supirnya lelah, mengantuk, kemudian menimbulkan kecelakaan dan ada korban jiwa. Kalau ini sudah berkali-kali dan terjadi tidak hanya di masa arus mudik saja, sebenarnya bagaimana cara mengedukasi supaya ini tidak terulang lagi nanti di arus balik? Ya sebenarnya pemeriksaan terhadap kendaraan bus ya, rem cek, kemudian pemeriksaan kesehatan pengemudi itu tidak hanya dilakukan pada saat mudik saat Lebaran aja, kondisi normal pun harus dilakukan sebenarnya. Karena apalagi terutama tipe A itu dia punya klinik kesehatan. Kejadian sopir mengantuk ini sudah beberapa kali terjadi. Kami sudah menyarankan ada kewajiban bagi penumpang, ya, penumpang angkutan umum maupun angkutan pribadi jarak jauh itu diwajibkan seluruh penumpangnya itu menggunakan sabuk pengaman. Artinya kalau terjadi kecelakaan, fatalitasnya rendah. Kalau dilihat kasus yang di PO Rosalia Indah itu kan semuanya terpelanting keluar, kacanya pecah. Tapi kalau dia gunakan sabuk pengaman, setidaknya mengurangi tingkat kecelakaan, fatalitasnya turun lah, gitu ya. Makanya kami mengimbau agar benar-benar aturan diterapkan. Mobil-mobil yang lainnya kan selain bus juga sudah ada sabuk keselamatan itu. Cuma nanti dilengkapi aja kalau kita di depan tidak menggunakan sabuk keselamatan, ada alarmnya bunyi kan. Nah sekarang bagaimana seluruhnya mulai produksi sudah diingatkan termasuk bis juga. Ya kalau bis itu nanti pada saat kir itu dilihat kalau kirnya ternyata tidak ada sabuk keselamatan, ya sebenarnya tidak ada ya jangan diloloskan. Gitu. Baik. Jadi ini yang kata kuncinya mungkin ada di situ. juga kemudian karena kelelahan ini ya itu lebih banyak unsur pribadi juga kalau kendaraan pribadi ya. Kalau angkutan umum memang itu ada pengaturannya oleh PO-nya lah, perusahaannya mengatur jam kerja untuk pengemudi. Apalagi jarak jauh itu mesti 2 pengemudi, lama perjalanan 1 hari maksimal 8 jam dengan catatan setiap 4 jam dia harus istirahat 30 menit. Itu aturan yang sudah berlaku umum lah. Oke, Mas Joko, kalau itu kan tadi ada uji kir, kemudian aturan jam kerja yang kemudian dianggap berlebihan untuk beberapa kasus. Kalau untuk pribadi sendiri ya banyak yang lalai tidak menggunakan sabuk pengaman begitu. Tapi apalagi kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika memang arus balik dan juga arus mudik kemarin yang ini berpotensi untuk bisa menimbulkan kejadian kecelakaan? Ya, ini kan di arus mudik dan balik ini ada rekayasa lalu lintas namanya kontraflow ya. Nah, kontraflow ini memang harus dilakukan sosialisasi secara masif lah. Jadi tidak sembarangan kendaraan bisa masuk kontraflow, yang mengukur itu adalah penggunanya sendiri. Artinya kontraflow itu setidaknya ada aturan maksimal kecepatannya mungkin 50 sampai 60. Jangan lebih seperti itu karena kontraflow ini kan di luar tol juga sudah ada.
ya di jalan tol kota Jakarta, kemudian di Jagorawi, tapi itu kan kecepatannya rendah. Di Semarang juga ada kontraflow karena kepadatan di pagi hari, kecepatannya paling 10-30 lah maksimal ya. Jadi nggak terjadi kecelakaan. Tetapi di jalan tol ini karena kurang dikendalikan, kurang diawasi, sehingga kecepatannya tinggi dan mungkin sosialisasi juga masih kurang. Artinya kalau masuk ke jalur kontraflow benar-benar pengemudi ini paham, dia menyadari dia kondisinya fit. Kendaraannya juga dipastikan selama kontraflow tidak berhenti lah. Kalau misalnya ada mogok juga dia harus menggir sebelah kiri, jangan dia potong sebelah kanan. Gunakan jalurnya sebelah kiri terus, kecuali dia mau nyalip sebelah kanan. Dan kalau bisa sekarang mungkin pihak kepolisian membantu pengawalan di depan. Pengawalan depan itu untuk mengerem kecepatan, ya, untuk mengerem kecepatan sehingga tidak lebih dari yang dikehendaki 50-60 itu, ya. Nah, kemudian kalau hal-hal lainnya, kalau mau meragukan, sebaiknya juga sudah mulai dilihat kondisi-kondisi. Saya kira di lapangan tahu lah, ini mana travel gelap atau tidak, itu coba dihindari, ya, agar mereka tidak usah masuk kontraflow, karena memang ini masalah travel gelap ini sebenarnya sudah lama, bukan hal yang baru ya. Tapi akar masalahnya memang ini tadi, Indonesia sekarang kalau public transport antar perkotanya bagus, tetapi public transport di pedesaan, di perkotaan ini jadi masalah. Ini belum diperbaiki. Kalau itu dibenahi, saya kira nanti kalau mau merazia angkutan gelap lebih mudah. Tapi kalau sekarang nggak ada razia, nggak ada alternatifnya, sementara permintaan cukup tinggi juga, ya, dari pedesaan mau ke perkotaan setiap hari yang cukup tinggi itu mungkin kalau dihitung bisa sampai ada 1.000 kendaraan wirawiri di tol mulai mana Palimanan, Cipali sampai dengan Jakarta Cikampek dalam satu hari cukup tinggi itu karena kebutuhan, gitu ya. Oke, Pak Joko, untuk mengatasi masalah kelelahan itu kan tempat untuk beristirahat, rest area juga menjadi salah satu yang penting ya, jadi faktor yang penting juga. Tapi kalau menurut Anda sejauh ini, rest area di lokasi arus mudik dan arus balik itu apakah sudah cukup atau masih kurang? Ya, rest area itu di jalan tol ada persyaratannya, jarak antar rest area itu antara 20-25 km. Ya. Namun memang ada panggalan ruas tol itu cukup jauh. Contohnya dari Pemalang sampai dengan Batang itu agak jarang rest areanya. Jadi itu juga titik yang berbahaya juga. Gitu. Makanya coba dilihat sepanjang itu perlu ditambah di beberapa titik. Tapi ini kan investasi ya. Jadi memang harus ada seperti itu. Kalau enggak ya memang cukup membahayakan. Makanya kalau lelah, kalau misalnya di jalan tol itu rest area tidak cukup, ya keluar aja. Kita cari di luar, jangan memaksakan diri, maunya nanti istilahnya di bahu jalan. Itu bahaya juga. Karena bahu jalan itu kan untuk lalu lintas kendaraan darurat lah, kondisi darurat. Dan dia harus kosong, tidak boleh terisi ada kendaraan. Kalau ada sesuatu hal, ya itu akan menggunakan jalur darurat itu sebagai jalur untuk temporary. Baik. Gitu. Baik, Pak Joko terakhir singkat saja, apa yang kemudian bisa jadi himbauan mungkin untuk pengemudi, kemudian juga untuk stakeholder yang memang nantinya mempersiapkan pengamanan dan juga kenyamanan para pengendara supaya nanti angka kecelakaan benar-benar bisa ditekan pada saat nanti musim arus balik nanti. Ya, pesannya bagi pemudik, jangan punya target cepat, tetapi kalau seandainya capek lebih baik istirahat saja. Jatuh waktu istirahat ya. Baik, jadi kalau seandainya bicara soal yang akan melakukan arus balik nanti, pesan dari Pak Joko adalah kalau memang lelah ya beristirahatlah. Jadi jangan ada yang memaksakan begitu. Terima kasih Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi MTI sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Newsline. Terima kasih Pak Joko.